Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Pinjol. Tetap semangat teman-teman, jangan menyerah untuk kalian semua yang sekarang bermasalah dengan pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Di video kali ini kita kembali lagi membahas tentang pinjaman online. Hidup menderita selamanya jika terus merawat pinjaman online. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Jadi tonton videonya sampai selesai agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Semoga ini bisa menguatkan mental kalian semua yang sekarang sedang gagal bayar pinjaman online. Jangan biarkan diri kalian ditakuti oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya mengajak kalian juga yang sekarang belum mendukung dan support channel ini, jangan cuma nonton, tapi kasih yang terbaik untuk channel ini dengan cara subscribe, lalu aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Semoga menyegarkan suasana kalian yang sekarang sedang takut, gundah, gelisah, dan stres. Insya Allah akan hilang karena kalian diberi asupan mental yang baik. Diperbaiki mentalnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya kalian bisa bangkit lagi dan siap untuk menjalani hari-hari tanpa pinjaman online lagi. Jadi silakan tonton videonya, jangan di skip-skip, jangan ada informasi yang ketinggalan atau terlewati. Teman-teman, hidup kalian akan menderita jika terus merawat pinjaman online. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa pinjaman online adalah perusahaan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan kalian untuk melakukan transaksi secara online, seperti meminjam uang tunai di pinjaman online, dan itu semua dilakukan secara online, tanpa perlu menyediakan jaminan atau anggunan, hanya data-data seperti KTP dan foto selfie kalian sendiri dengan KTP. Nah, ketika teman-teman yang awam atau belum tahu tentang pinjaman online dan bagaimana perjanjian hutang piutang yang tertera di aplikasi pinjaman online, lalu kemudian kalian mencoba untuk meminjam uang dari pinjaman online, mungkin awalnya kalian merasa terbantu karena bisa membeli sesuatu yang kalian butuhkan dengan meminjam uang dari pinjaman online. Tapi ada waktunya ketika kalian terus-menerus bergantung atau merawat pinjaman online, misalnya selama lebih dari 8 bulan atau bahkan 1 tahun, kalian terus merawat pinjaman online karena alasan tertentu seperti kalian merasa terbantu dan tertolong saat itulah teman-teman tidak akan sadar bahwa bergantung atau merawat pinjaman online itu sama dengan merawat kesusahan kalian sendiri. Kalian bisa terjebak dalam lingkaran hutang jika kalian sudah memiliki hutang di pinjaman online dan sudah mendekati tanggal jatuh tempo. Kalian pasti mencari cara untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang di pinjaman online itu. Dan ketika kalian mencoba mendapatkan uang dan tidak berhasil, tapi kalian tetap ingin membayar, karena pikiran kalian dari awal, kalian merasa tertolong atau terbantu dengan pinjaman online itu, tanpa kalian menyadari betapa besarnya risiko yang akan kalian hadapi jika kalian terus-menerus bergantung pada pinjaman online. Dan hal ini sebaiknya tidak kalian lakukan. Kenapa saya bilang demikian? Coba perhatikan, kalian yang masih terus merawat pinjaman online, kalian tidak sadar penghasilan kalian dari gaji kalian tiap bulan, kalian sisihkan hanya untuk membayar pinjaman online. Lalu untuk kebutuhan kalian sehari-hari, kalian meminjam uang lagi di pinjaman online. Padahal sebenarnya penghasilan kalian per hari atau per bulan itu sudah cukup untuk menutupi biaya hidup kalian sehari-hari. Tapi kalian tidak menyadari hal itu karena apa? Karena di pikiran kalian masih merasa tertolong atau terbantu oleh pinjaman online. Dan ketika teman-teman sudah sampai pada tahap yang sangat sulit, kalian mungkin sudah tidak bisa bayar, tidak punya uang lagi untuk membayar. Dari situlah kalian akan terus mencoba mendapatkan uang untuk membayar pinjaman online. Bahkan yang lebih buruk, kalian mencoba meminjam uang lagi di pinjaman online yang lain. Hanya karena apa? Mungkin hanya karena kalian ingin menjaga nama tetap baik, agar skor kredit bagus di pinjolnya, agar nanti kalian bisa pinjam lagi. Tanpa teman-teman sadar dengan bahaya pinjaman online. Dengan cara teman-teman gali lubang tutup lubang ini, pinjaman online akan tersenyum bahagia, mempunyai nasabah seperti kalian, rajin membayar tepat waktu. Jika tidak ada uang untuk bayar, kalian rela cari dana talangan, cuma buat bayar, walaupun kalian tahu bahwa kalian sudah tidak sanggup untuk bayar. Kalau saat itu kalian sadar, posisi kalian sudah tidak punya uang untuk membayar pinjaman online, seharusnya kalian stop bayar pinjaman online. Teman-teman jangan berusaha lagi untuk terus merawat atau membayar pinjaman online hanya karena untuk menjaga nama baik kalian di perbankan. Tanpa kalian sadari, kalian sudah ikut mensejahterakan pinjaman online.
tapi hidup kalian sendiri yang tidak sejahtera. Jadi buang pikiran kalian yang merasa sudah ditolong oleh pinjaman online. Ubahlah cara pikiran, cara pandang kalian teman-teman. Jika kalian terus-menerus mengandalkan pinjaman online, sama saja dengan kalian mengandalkan kesengsaraan hidup kalian. Karena setiap hari kalian akan memikirkan cara untuk mengumpulkan uang untuk membayar pinjaman online ketika tanggal jatuh tempo sudah tiba. Padahal uang itu didapat dari hasil kerja, dari gaji kalian yang sebenarnya. Jika kalian tidak punya hutang di pinjaman online, uang tersebut bisa digunakan untuk biaya hidup kalian. Tapi kalian tidak menyadarinya. Jadi mulai sekarang teman-teman, saran dari saya, jika kalian sudah mengalami kesulitan keuangan, sudah tidak punya uang untuk membayar hutang di pinjaman online, solusi terbaik, misalkan kalian punya hutang di satu pinjaman online, dan ketika kalian sudah tidak mampu lagi untuk membayar, kalian hentikan semua pembayaran di pinjol tersebut. Maka hutang kalian akan berhenti di satu pinjol. Jangan kalian berusaha untuk minjam lagi di pinjol yang lain hanya untuk menutupi pinjol yang sebelumnya. Ini banyak yang terjadi pada teman-teman kita yang juga gagal bayar. Tanpa mereka sadari, hutang mereka sudah menumpuk, bahkan sampai puluhan juta. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan teman-teman, jika sudah tidak mampu bayar dan hutang kalian baru ada di satu pinjaman online, kalian stop bayar pinjaman online tersebut. Jangan sampai meminjam lagi ke pinjaman online yang lain. Hidup kalian akan sengsara karena setiap hari kalian akan berpikir untuk mencari uang untuk membayar hutang di pinjaman online. Padahal sebenarnya penghasilan kalian itu, kalau dihitung per bulan, itu cukup untuk biaya hidup kalian. Tapi karena sikap kalian salah, kalian justru senang mengandalkan pinjaman online. Kalian menjadi target empuk dari pinjaman online untuk terus-terusan menawarkan kalian promo-promo pinjaman dengan kemudahan karena kalian dianggap bodoh oleh pinjaman online. Dan terus-terusan ditawari, dan akhirnya apa? Kalian terjerat hutang dengan jumlah nominal yang semakin besar. Jadi teman-teman, dari sekarang, sebelum hidup kalian hancur dan timbul penyesalan, bukalah mata dan hati kalian bahwa pinjaman online itu awalnya memang membantu, tapi akhirnya menjebak dan menjerat. Jadi itulah sebabnya saya selalu bilang stop bayar pinjaman online ketika kalian sudah mengalami yang namanya ketidakmampuan untuk bayar pinjaman online. Jangan lagi memikirkan nama baik, jangan lagi memikirkan skor kredit, dan jangan lagi memikirkan slip OJK. Jangan lagi memikirkan diisi lapangan akan datang ke rumah atau tidak. Sia-sia kalian pikirkan. Oke, jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih rajin mengandalkan pinjaman online, bukalah mata dan hati kalian bahwa dengan mengandalkan pinjaman online sama dengan mengandalkan kesengsaraan hidup kalian. Lebih baik stop semua pembayaran pinjaman online ketika kalian sudah merasa tidak punya uang lagi untuk membayar, tidak mampu lagi membayar, penghasilan kalian tidak cukup untuk bayar hutang, hanya cukup untuk biaya sehari-hari. Ya sudah, uang tersebut fokus saja untuk membiayai kehidupan kalian sehari-hari dan keluarga kalian. Semoga video ini menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini baru mengenal pinjaman online atau sudah terlanjur mempunyai hutang di pinjaman online. Kalian tidak usah khawatir, kalaupun saat ini kalian sudah terpuruk, sudah terlanjur mempunyai hutang yang banyak di pinjaman online, teman-teman minta pertolongan kepada Allah agar dibantu diberikan solusi terbaik atas segala permasalahan hutang piutang yang kalian hadapi saat ini. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan terbaik dan kalian tetap fokus mencari nafkah untuk membangun masa depan kalian. Lupakan pinjaman online, jangan lagi coba-coba meminjam uang di pinjaman online yang lainnya. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini belum pernah mengenal pinjaman online, pesan saya, jangan pernah coba tergoda untuk meminjam uang di pinjaman online, karena itu akan semakin membuat kalian terpuruk ketika di awal meminjam di satu pinjaman online. Oke, silahkan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa di like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.